Drop it. Hello, welcome back to this channel. Ini hari Selasa tanggal 23 Juni ya. Hari ini sekitar jam 12 saya akan mulai trading lagi. Kemarin kan kita udah trading ya. Saya loss 2. Habis itu saya nggak trading lagi. Dana saya tinggal $90. Oke, rencana kita, plan kita hari ini adalah seperti biasa meresikokan hanya $3, $2,7 ya, maksimum. Oke, sekarang kita lihat dulu kondisi market GBP Japanese Yen pada saat ini. Dia ada membentuk resisten di sini dan tadi ada shit something happen here. Candlenya tiba-tiba drop dan tiba-tiba naik ya, man. Sekitar jam berapa ini ya? Tadi kayaknya barusan aja deh, 1, 2, 3 jam yang lalu lah, sekitar ya 2 jam yang lalu ya. Jadi man, look nasty. Jadi di 1 jam kita lihat ya bahwa di sini ada strong support di sini. Ini menunjukkan bahwa harga akan meneruskan penaikan ya di 1 jam. Terus sementara ini karena candle 30 menitnya belum close, 18 menit lagi close. Kalau dia close bearish seperti ini, berarti dia membentuk resisten di sini. Oke, kita lihat apakah kita akan mendapatkan peluang untuk entry ya. Good newsnya sih candle 15 menit akan close dalam waktu 2 menit lagi ya. Kalau dia close bearish candle 15 menit ini, berarti ini adalah resisten di time frame 15 menit ya teman-teman. Resisten di time frame 15 menit. Jadi ini dia lagi tren naik ya teman-teman. Dari kemarin dia tren naik ya. Kemarin kan kita trading di sini ya. Kita trading di sini dan ternyata saya bener, harga naik. Cuman karena dia make some sort of stupid movement, jadi saya close early. Saya nggak mau. Tapi kalau misalnya saya hold kemarin, saya bisa menang si trade-nya karena dia naik ternyata. Kita lihat dalam waktu 2 menit lagi. Kalau candle close bearish berarti di situ ada resisten ya. Kita tinggal menunggu bagaimana candle berikutnya akan terbentuk. Kita bisa sell ketika harga itu dia menembus ini ya, menembus harga 133.386. Kelihatan nggak teman-teman? Kita bisa sell di sini ya. Tapi saat ini saya akan buy karena kita mengikuti tren ya. Kita lihat 1 menit lagi dia akan close bearish sepertinya teman-teman. Ini kita lagi strong momentum untuk naik ya. Kita cek dulu newsnya, ada news apa? Newsnya buruk untuk GBP dan buruk tapi sedikit lebih baik untuk Japanese Yen. Kalau dari strength meter, currency strength meter saat ini GBP lagi kuat ya, lagi kuat terhadap Yen, berarti trennya naik ya teman-teman. This is 1 hour support. Itu support ya, ini support 1 jam ya. Jadi ini ternyata adalah support yang kuat. Ini support yang 1 jam, 30 menit belum selesai terbentuk, 15 menit, 1 menit lagi. 1 menit lagi dia close. Saya akan sell ketika harga menembus di bawah sini, saya akan buy ketika harga naik ke atas atau dia membentuk support di area resisten ya, seperti plan kemarin. Tapi saat ini karena candle belum close, kita tunggu saja. Dia akan bergerak seperti apa ya teman-teman ya. Ini during Asian session. Ini candle jam 6, jam 5 biasa jam 7, 8, 9, 10 sih yang biasanya movementnya kuat, strong ya. Ini
Ini lagi di area resisten teman-teman, jadi I'm not really sure apakah dia bisa menembus resisten ini, karena ini dia lagi range di area resisten ya. Saya ingin entry dengan posisi stop loss saya paling dekat atau paling minim, biar saya meresikokan hanya sedikit uang saya. Ini kalau candle kayak gini sih mungkin dia masih akan mencari support di bawah sini ya, karena dia udah bergerak lumayan kuat ya teman-teman ya, dari bawah sini ke atas ini dia bergerak lumayan kuat. Jadi kemungkinan sih habis ini dia bakal range dulu, ranging konsolidasi, baru dia bisa menembus resisten ini ya. Saya akan lebih sabar, saya akan menunggu apakah candle 15 menit ini close bullish. Kalau candle 15 menit ini close bullish dan menembus resisten, berarti itu konfirmasi ke saya bahwa dia akan melanjutkan kenaikan ya. Cuman ini candle 15 menitnya masih sangat juvenile, masih sangat muda. Dia baru terbuka 15 menit, baru terbuka 13 menit, jadi a lot of things could happen guys. A lot of things could happen. Jadi kita tunggu aja sampai candlenya selesai terbentuk ya teman-teman. Oke, let's see what happen. Oke, kita lihat ya. Ini sepertinya dia bakal turun dulu sih teman-teman. Dia bakal turun, mungkin dia akan membuat support di bawah. Support di ya sekitar sini lah, mungkin dia bakal turun membuat support ya. Aggressive entry adalah kita coba sell untuk melihat apakah harga dia bisa mengetes support yang di sini ya. Tapi itu agresif banget, sekitar 29 pips. Soalnya ini candle 15 ini close bearish ya, jadi kemungkinan dia akan turun. Saya akan coba ambil sell ketika dia menembus support yang di sini nih. Kalau dia udah menembus support yang sini, dengan stop loss saya di atas ini sekitar 10-12 pips ya, 10 pips lah. Ini dia spreadnya lagi gede banget ya, sekitar 3 pips spreadnya. Oh my god. Kita lihat kalau misalnya dia close bearish lagi, mungkin saya akan ambil sell. Tapi ini benar-benar high risk banget, karena kalau kamu ngambil sell ketika lagi trend bullish, peluang lossnya gede ya, karena kita we against the trend, itu melawan trend. Let's see what happen. Tapi paling aman sih tunggu dia turun dan membuat support di bawah sini, supaya kita tahu kalau harga akan naik lagi untuk retest resisten yang ada di sini ya. Sementara di 15 menit ini dia membentuk resisten. 30 menit juga, 30 menit kalau dia menembus ini ya 133.700, 706 lah, dia bisa turun untuk mengetes support yang ada di sini ya. Lumayan, range-nya lumayan besar. Itu kita mendapat konfirmasi ketika candle 15 menit close bullish dan menembus 133.700, 706. Oke, dia udah turun ya, agak mantul, ya teman-teman ya. Ingat berapa banyak yang kita resikokan? $3 saja maksimal dan hanya 2 trade. Let's see what happen ya. Ya, dia udah menembus support ya, saya mungkin akan menunggu dia agak mantul dikit. Ini baru 7 menit ya, 7 menit. Nanti kita lihat di 5 menit terakhir apakah dia akan meneruskan penurunan. Ini baru 7 menit, 2 menit lagi baru saya akan make decisions. Ini dia masih kepentok di support yang ini ya, 133.709 ya. Kalau dia nembus
133.709 kemungkinan dia akan meneruskan penurunan. Oke, dia udah menembus support itu ya, berarti dia akan meneruskan penurunan. Saya akan coba ambil posisi sell ya. Trail stop saya sekitar 50 poin atau 5 pips. Stop loss saya di sini ya teman-teman ya, di area resisten itu. Let's see what happen. Mudah-mudahan dia close bearish candle ini supaya saya tahu bahwa peluang harga untuk melanjutkan penurunan semakin besar. Kita lihat ya, dia udah menembus support yang ada di sini ya, 133.706 ya tadi ya, dia udah menembus. Saya mencoba entry untuk apakah dia bisa mencapai support yang ada di sini ya. Kita lihat 5 menit terakhir. Ini kalau dia close bearish seperti ini adalah pattern reversal candle ya, pattern reversal candle, bahwa dia sudah menemukan resisten yang kuat. Apalagi kalau body dari candle ini lebih besar, candle bearish ini lebih besar pada candle bullish ini. Ini trend reversal pattern ya teman-teman ya. Kalau dia close bearish seperti itu, kemungkinan dia akan turun dan mengetes support yang ada di sini. Kalau dia break support ini, dia akan melanjutkan penurunan lebih jauh lagi ya teman-teman. 5 menit lagi candle akan close. Candle ini lumayan bagus karena dia udah mengetes resisten yang ada di atas dan ternyata dia nggak mampu menembus, kemudian dia turun dan menembus support yang ada di bawah sini. Stop loss kita di atas sini ya teman-teman ya, di wick terakhir dari candle yang sedang terbuka ini. Let's see what happened. Spreadnya lumayan gede ya, 3 pips man spreadnya man. Wow. Empat menit lagi candle bakal close. Jadi kalau saya lihat sih formasinya dia bullish tapi makin kecil ya, dan akhirnya dia membentuk resisten di atas sini. Jadi kemungkinan candle-candle berikutnya, candle 30 menit, dia bakal membentuk candle bearish juga. Kita tunggu saja teman-teman, 3 menit lagi candlenya akan close. Candle 15 menit close, candle 30 menit close. Saya menggunakan 0,01 lot karena ini menurut saya trading beresiko sekali ya. Kita against the trend atau melawan trend, dimana trendnya itu lagi naik dan GPP juga lagi kuat, tapi saya coba ngambil sell. Jadi saya menggunakan hanya 0,01 lot atau lot terkecil. And let's see what happen. Ini beresiko sekali tradingnya, jadi saya menggunakan lot size yang sangat kecil. Jadi saya trading dengan risiko yang sangat kecil ya sekarang. Walaupun saya salah, saya hanya menanggung loss yang kecil.
Kalau candlenya masih close bearish, berarti peluang untuk harga melanjutkan penurunan masih tinggi. Masih ada peluang harga untuk melanjutkan penurunan kalau dia close bearish ya teman-teman ya. For the next 15 menit, oke 1 menit lagi dia bakal kali satu candle 5 menit. Dia lagi mantul ya, dia lagi mantul tapi with no bottom wick, jadi sepertinya dia masih terus turun ya teman-teman. With no bottom wick, di sini nggak ada bottom wicknya, berarti harga dia belum mengetes support lagi. Which is good for us ya, karena kemungkinan harga akan turun ya. Dia naik dulu baru turun. Let's see what happens. I'm very curious. Ini trading yang kalau memang berhasil nih, ini trading yang lumayan menguntungkan karena risk to reward rasionya jauh ya. Risknya saya kecil dan rewardnya kalau berhasil gede ya, teman-teman. Teman-teman harus mencari trading yang seperti ini. Ketika dia risk to rewardnya nggak masuk akal, nggak make sense, mendingan nggak usah ambil posisi. Ini saya mengambil posisi dengan risk yang sangat kecil ya teman-teman. Kita lihat 5 menit sudah mulai menunjukkan penurunan ya. 5 menit, 15 menit juga akan close bearish. Jadi besar kemungkinan candle berikutnya akan turun. Saya mencoba lebih fluid ya. Oke. Candle close bearish. Candle 15 menit close bearish, candle 30 menit close bearish juga. Lumayan besar ya, dia close bearish lebih besar daripada candle bullish ini, dan menembus support dari candle bullish ini berarti peluang untuk candle 30 menit berikutnya melanjutkan penurunan itu besar ya teman-teman ya. Masih valid trading kita untuk mau mengambil posisi sell saat ini, masih valid sementara. Still valid man, still valid. It's close bearish, strong bearish, jadi dan belum ada support yang terbentuk, jadi peluang kita untuk melanjutkan penurunan harganya masih besar ya teman-teman. Belum ada support itu di bawah sini ya teman-teman. Let's see. Dua candle udah close bearish. Dan ada candle close bearish di area resisten. Kemungkinan harga akan turun dan membentuk support di bawah. I just have to wait and see what happen. This is the beauty of price action strategi ya. Jadi price action strategi itu seperti ini ya teman-teman, langsung melihat kondisi market, gimana price action yang terjadi saat ini, lalu kita mencoba untuk mengantisipasi candle berikutnya yang akan terbuka atau memprediksi berdasarkan
history dari candle-candle yang sudah terbentuk. Channel ini juga saya buat untuk journaling ya, journaling trading saya. Saya suka melihat kembali melihat kembali bagaimana, kenapa saya bisa loss di trading ini, kenapa apa yang harus saya lakukan untuk readjust strategi saya. Seharusnya saya bisa begini, seharusnya saya bisa begitu ya, supaya tetap continue learning. Seharusnya apa yang saya lakukan untuk mengurangi resiko saya, harusnya apa, kayak gitu. Kita lihat saja bagaimana candle ini terbentuk ya. Saya tadi ambil posisi di sini ya, stop loss di sini dengan take profit di sini. Lebih di atas lagi. Let's see what happened di 30 menit. Yep. Kalau dia udah menembus ini support yang ada di sini, dia akan terus melanjutkan penurunan ke bawah ya. Jadi gitu ya teman-teman, harus tetapkan pertama strategi tradingnya apa dan berapa banyak duit yang teman-teman willing untuk kehilangan ya. Pertama kita harus tahu dulu kita kehilangan duitnya bakal berapa banyak dulu gitu, untuk memanage resiko yang mungkin terjadi ketika kita salah analisa ya teman-teman. Kalau misalnya kita menganalisa dan ternyata salah ya, berarti sebanyak itu yang kemungkinan kita loss. Spreadnya 3,5. 3,5 spreadnya gede banget. Saat ini saya sudah break even. Harapan saya adalah dia menembus support yang di sini. Ada message gitu teman. Kita lagi masih lanjut ya. Oke, dia udah menembus support yang ini. Sepertinya dia akan melanjutkan penurunan. Sekarang saya akan manage trade saya dengan mengurangi risiko. Saya akan taruh stop loss saya di sini ya, supaya saya tahu bahwa resiko saya sudah lebih kurang lagi gitu ya teman-teman ya. This is Tuesday, so karena Tuesday biasa volumenya gede ya, nggak kayak kemarin hari Senin. Ini anak saya nih, anak kedua saya lagi lucu-lucunya, dia ingin ikut trading sebetulnya. Ayah lagi trading saya. Lucu banget nih, lagi lucu-lucunya. Sama mama dulu. Oke, berarti bener ya, dia ternyata melanjutkan penurunan. Saya akan taruh stop loss saya di break even and wait sampai apakah dia akan menyentuh take profit saya. Untuk saat ini saya sudah risk free. Ini udah no stress trading. No stress trading, jadi udah free, udah udah gak ada kendala lagi. Kalaupun nanti harga berbalik dan mengenai stop loss saya, it's okay, saya nggak akan kehilangan uang gitu. Akan lose money, tapi saya menggunakan lot 0,01 masalahnya. Tadi kalau saya menggunakan lot 0,02 mungkin saya akan lock profit ya pada saat ini.
lalu membiarkan harga sampai bergerak untuk menyentuh target saya di mana berada. Ya, 30 menit juga bearish saat ini, 1 jam juga bearish ya. 15 menit bearish, everything is bearish now. Jadi ini adalah resisten yang kuat ya teman-teman. Yang seperti saya bilang tadi, ini adalah trend reversal atau tren pembalikan arah. Dia sedang mentok di sini ya, karena ini adalah resisten yang lama di sini, yang kemungkinan akan menjadi resisten baru. Kalau dia sudah menembus area ini, area yang ini ya teman-teman, dia kemungkinan akan melanjutkan penurunan terus ke bawah. Sayangnya tadi saya menggunakan lot 0,01. Tadi kalau saya menggunakan lot 0,02, saat ini saya sudah take profit ya, udah take profit dan udah menikmati profit. Tapi saat ini saya akan menunggu karena ini masih continue down. Target saya ada di bawah sini, di support ini target saya. 5 menit lagi candle akan close. Anak saya datang. Oh ya Allah. Saat ini saya sudah di mode no stress atau stress free trading, karena saya sudah tahu resikonya udah nggak ada. Ini udah bener-bener aman. Jadi kalaupun harga tiba-tiba berbalik dan mengenai stop loss saya nggak loss teman-teman ya. Saya nggak loss, saya nggak kehilangan uang. Sekarang saya hanya menunggu sampai harga menyentuh posisi take profit saya. Ini 10 pip udah dapet ya kita teman-teman ya. Target 10 pip udah dapet ini. Ya udah ya sekitar 8 pip lah, 8 pip. Tunggu aja, mungkin saya akan melihat chart 5 menit. Chart 5 menit baru terbuka dan dia juga sepertinya akan continue bearish. Sedang menghadapi kendala di area sini. Dia sudah memasuki area-area support ya teman-teman ya. Area-area support. Jadi harga dia agak sedikit mengalami penolakan dan ditolak. Nggak enak guys, ditolak gitu guys. Let's see kalau candle close. Kalau candle 15 menit masih close bearish, berarti besar kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan ya teman-teman. Dia akan melanjutkan penurunan. Besar kemungkinan kalau dia akan melanjutkan penurunan. Cuman sementara dia lagi menghadapi area-area support ya, di sini area support ya. Kita lihat kalau candlenya close bearish, masih ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan ya teman-teman. Jadi trading itu hanya ilmu peluang ya. Ketika kita mendapatkan konfirmasi yang kita inginkan, kita tinggal execute ya. Jadi kita tahu analisa kita berdasarkan peluang kita, terus kemudian kita execute trading itu ya. Sepertinya 15 menit akan close bearish juga. Ini adalah stress free trading, stress free trading, no stress, nggak ada stres sama sekali, nggak ada. Karena harga benar-benar menuju ke arah yang saya inginkan, sesuai dengan prediksi saya tadi. Dia membentuk resisten dan dia terus turun ya, seperti yang kita lihat sekarang. Beautiful, bagus. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau kita melakukan analisa terus kita execute, kita tinggal manage trade itu. Ketika dia udah break even atau udah bergerak sesuai dengan arah yang kita inginkan, jangan pernah lupa untuk memindahkan stop loss ke posisi entry kita ya, supaya kita tahu bahwa trading itu benar-benar aman. No stress free, no stress. Ini stress free trading. Right, dalam 2 menit lagi candle akan close.
Dalam 2 menit lagi candle akan close. Kalau dia close bearish, peluang dia akan melanjutkan penurunan masih tinggi ya. Sell masih valid. Ini entry posisi kita udah bagus, kita entry ketika candle ini break support yang ada di bawah sini ya. Lalu kita entry, itu ada konfirmasi kita, dan ternyata memang dia close bearish, jadi peluang dia akan melanjutkan penurunan masih tinggi ya teman-teman ya. Kita tunggu lagi, kita masih dalam posisi aman, kita udah posisi aman, sekarang kita tinggal panen guys, istilah kata. Kita tinggal panen guys. Sayangnya tadi saya nggak pakai lot 0,02, tapi kalau pakai lot 0,02 saya bakal close profit ya, close setengah posisi saya, terus membiarkan harga dengan posisi break even mengikuti kemana arah saya berada, prediksi saya kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan sampai ke bawah. Lima menit, wow, 5 menit dia bakal close bullish, tapi weak bullish ya. Weak bullish. Jadi sekarang kita berada di candle jam 6. Dia bakal close bearish lagi ya teman-teman. Kita udah mendapatkan 10 pips. Oke, dia close bearish ya teman-teman. Oke, ini kalau candle close bullish di 5 menit berarti ada rejection, ada penolakan ya teman-teman ya. Dia akan naik dulu, terus kemudian melanjutkan penurunan ya teman-teman. Oh no, saya close aja deh ya. Saya close karena dia hampir mengenai stop loss saya ya teman-teman. Kita dapat 2 pips tadi. Dia mengalami penolakan ya di sini. Ternyata memang ini area support ya di sini. Kita close saja. Seharusnya saya tadi pakai 0,02 lot, tapi it's okay. Set 1, 2 pips. Tapi no bottom wick man, no bottom wick. Jadi artinya harga kemungkinan dia akan naik bentar terus lanjut turun gitu ya teman-teman. Masih candle 15 menit masih open. Candle 30 menit kalau close bearish lagi dengan wick yang panjang seperti ini, kemungkinan candle berikutnya akan melanjutkan penurunan juga ya. Kalau candle ini, harga ini berikutnya menembus support yang ada di sini, kemungkinan dia akan turun dan mengetes support yang ada di sini ya teman-teman ya. We just have to wait. Trade pertama kita udah menang 2 pips. Kemudian saya close sebelum terkena ini ya, stop loss saya. Kalau dia closing bullish tapi bullish di bawah candle ini, dia masih akan melanjutkan penurunan ketika dia menembus ini harga 133.576 ya. Gitu-gitu ya teman-teman. Saya lebih memilih close posisi daripada saya memindahkan stop loss saya. Oke, kayaknya sementara trading kita sampai di sini dulu ya. Nanti kalau misalnya
saya akan trading lagi, saya akan rekam lagi dan share ke teman-teman lagi. Oke? See you next time. Bye. Ingat, jangan over leverage, jangan over trading. Kita cukup trading dengan 1 atau 2 posisi saja, itu sudah cukup. Karena kalau kalian semakin banyak trading, berarti resiko yang teman-teman tanggung dalam trading itu juga semakin besar ya teman-teman ya. Ingat, kalau kita mengincar profit, kita mindsetnya kita ubah dulu. Yang pertama kita pikirkan adalah bagaimana kita mengincar supaya trading itu dengan resiko terkecil dulu teman-teman ya. Kalau resikonya semakin kecil yang kita ambil, berarti profit yang kita akan dapatkan semakin lama juga akan semakin besar ya teman-teman, karena kita berhasil memanage resiko supaya semakin kecil ya teman-teman. Oke, sekian dari saya Baim. See you for the next vlog.